Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Manusia, mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah.
bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang. Kita pasti sering melihat macam-macam masjid terindah di Indonesia. Tapi, apakah Anda mengetahui masjid yang mempunyai keistimewaan dengan seluruh kubah berlapis emas? Ya, inilah masjid yang disebut kubah emas itu. Berdiri kokoh sejak tahun 2006 dan memiliki desain yang sangat luar biasa. Karena kubahnya dilapisi emas 24 karat setebal 3 mm. Banyak masyarakat dari segala penjuru berdatangan untuk melihat masjid ini karena memang keindahannya yang sangat memukau bagi umat muslim di Indonesia. Seorang pengusaha asal Banten yang bernama Hajah Dian Juriah Al-Rashidlah yang membangunnya dan dirancang oleh seorang arsitek Indonesia, Uke Setiawan. Latar belakang dari pembangunan masjid ini dari yang mendirikan, dari Ibu Hajah Dian Juriah. Beliau berkeinginan ingin mendirikan satu tempat ibadah, yaitu masjid, yang megahnya melebihi dari rumah tinggal beliau. Kalau untuk perancangan rencana pembangunannya ini kurang lebih 6 bulan ya. Idenya Pak Uke sama Ibu Hajah Dian yang ingin memadukan konsep masjid ini, mengadopsi masjid dari Timur Tengah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki satu kubah utama yang berdiameter 20 meter dengan tinggi 25 meter dan 4 kubah kecil dengan diameter 7 meter yang mempunyai arti dari sebuah lambang rukun Islam. Selain itu, di pojok-pojok masjid juga berdiri 6 menara dengan tinggi 40 meter yang berartikan dari lambang rukun iman dan tentunya berlapiskan emas juga. Jika Anda memasuki dalam masjid ini, terdapat lampu gantung seberat 8 ton yang didatangkan langsung dari Jerman oleh sang pemilik. Wow, betapa istimewanya masjid ini. Kesannya kayak kalau kita ibadah sini hati tenang, damai, khusyuk, saya rasa gitu. Kagum lah gitu.
Orangnya itu bisa bikin masjid seluas megah kayak gini itu. Kok kubahnya tuh emas, sudah tuh kelihatannya ini, waduh, subhanallah. Kami di sini juga tidak hanya membiarkan mereka berjalan-jalan atau menikmati masjid. Di sini kami juga mengadakan acara kegiatan pengajian. Pengajian itu diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Dan pada setiap bulan di minggu ketiga diadakan acara istighosah. Makanya kami ingin membekali jamaah yang berkunjung ke sini dengan ilmu yang bermanfaat. Masjid yang berluaskan 50 hektar ini berlokasi di daerah Depok, Jawa Barat dan menempati area seluas 8.000 meter persegi. Kita patut bangga karena kubah emas yang menyerupai Taj Mahal ini sudah menjadi kawasan masjid termegah di Asia Tenggara. Berdiri megah dengan kilauan emas di beberapa kubahnya, Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas di kawasan Meruyung, Depok mengalirkan kisah yang mencengangkan. Tak hanya banyaknya emas 24 karat yang digunakan untuk membangun masjid itu, Hajah Dian Juwariyah Maimun Al-Rashid, sang pendiri, harus menggelontorkan banyak uang. Benarkah pembangunan Masjid Kubah Emas itu menelan biaya 22 triliun rupiah? Benarkah pula pembangunan Masjid Kubah Emas memakan waktu 6 tahun? Itu lampunya saja hampir 150 miliar. Dan inilah kisah Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas Depok yang mengalirkan kisah mencengangkan terkait pembangunan masjid yang dibangun di atas tanah seluas 50 hektar. Masjid dengan 5 kubah berlapis emas serta 6 menara yang juga dilapisi emas murni kabarnya dibangun dengan biaya mencapai kurang lebih 20 triliun rupiah. Kepada Ustadz Haryono, Hajah Dian Juwariyah Maimun Al-Rashid sempat mengabarkan jika sembuh dari sakit, ia akan membangun masjid dengan dana fantastik mencapai puluhan triliun rupiah. Itu adalah merupakan suatu nadar dan niat apabila ketika Ibu Hajah Dian Al-Mahri yang ketika saat itu pada sakit, alhamdulillah ketika itu memang Allah SWT langsung memberikan kesembuhan dan pertolongan itu langsung datang dari Allah sehingga beliau langsung sembuh total. Langsung beliau menelpon kami, Ustadz, saya berniat akan membangun Masjid Kubah Emas yang senilai uang pribadi kami sebesar 20 triliun, kurang lebih hampir 100 hektar tanah yang saya beli. Mohon nanti kalau sudah selesai, mohon Ustadz yang melaksanakan peresmiannya dengan dikir akbar. Kalau untuk totalnya, mohon maaf juga kami juga nggak bisa kita sampaikan ke publik karena mungkin kalau kita ketahuan jumlahnya sekian, nanti takutnya ada unsur riya. Yang jelas biaya pembangunan masjid ini tidak sedikit. Yang saya hormati, yang betul-betul saya sangat menghormati Bapak Kiai Haji Haryono beserta rombongannya, insya Allah selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat banyak, insya Allah barokah dunia wal akhirah.
Nazar Hajadian Al-Mahri membangun masjid dengan dana yang kabarnya mencapai angka 20 triliun rupiah pada akhirnya terwujud. Angka 20 triliun dalam membangun masjid kubah emas itu memang tampak wajar jika melihat material serta ornamen yang menghias di interior maupun eksterior masjid. Benarkah selain menghabiskan 2 tronton lempengan emas, lampu yang menggantung di langit-langit masjid juga didatangkan dari luar negeri dengan harga mencapai 150 miliar rupiah. Beliau mengirimkan beberapa karpet ke sini dan beliau sampai beli lampu yang disampaikan Ustadz. Ini ada lampu dari Australia datang besok akan dipasang. Itu lampunya saja hampir 150 miliar. Kami bingung lampu model apa ini. Ternyata betul-betul memang lampu ini memang adalah lampu yang luar biasa untuk masjid. Jadi betul-betul memang luar biasa. Keseluruhan itu kita nggak bisa menentukan berapa-berapanya ya. Tapi yang jelas itu 2 kontainer Mas. Yang dari Italia itu kesininya 2 kontainer itu untuk kubah-kubah yang untuk melapisi kubah itu. 2 kontainer itu belum bahan perekatnya. Itu hanya yang untuk lapisan emasnya aja. Kubahnya sendiri itu didatangkan dari Italia dan yang masang pun orang dari sana. Ini bahannya sama dengan yang ditaruh di kubah utamanya sana. Jadi ini yang impor dari Italia. Yang di area dalam ini selain kubah yang tampak dari luar juga ada lampu gantung yang didatangkan dari Jerman. Ya, setiap orang kan berhak melakukan ya jenis ibadahnya terserah gitu. Mungkin dia sedekahnya dengan membangun masjid yang megah dan mewah seperti itu gitu. Saya pikir nggak jadi masalah. Toh akhirnya bermanfaat juga untuk orang banyak kan. Melihat material yang harganya selangit dan diimpor dari luar negeri, wajar jika biaya pembangunan masjid kubah emas dikabarkan mencapai angka triliunan rupiah. Lantas, benarkah untuk membangun masjid kubah emas memakan waktu 6 tahun lamanya? Ya, sejarah Masjid Dian Al-Mahri, masjid ini dibangun dari tahun 1999 dan diresmikan serta dipakai pertama kalinya tanggal 31 Desember tahun 2006. Tepatnya waktu itu dipakai untuk sholat Idul Adha. Subhanallah ya, kita sempat syuting di dalam. Gimana, Pi? Dari interior, pokoknya dari segi arsitekturnya bagus karena luar biasa sih sebenarnya ya, karena mungkin ini salah satu masjid yang paling megah ya di Indonesia. Lalu siapa dan apa sebenarnya profesi sosok Ibu Hajadian yang sangat dermawan sampai menggelontorkan uang pribadinya sebanyak puluhan triliun untuk pembangunan masjid? Benarkah Hajadian Al-Mahri adalah pengusaha dan pemilik tambang minyak di Arab? Benarkah Hajadian masih ada kekerabatan dengan kerajaan Arab? Melihat bangunan masjid yang indah dan megah, tak mengherankan jika Hajadian harus menggelontorkan uang hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Lantas siapa dan apa profesi Hajadian yang kaya raya dan dermawan itu? Benarkah Hajadian bergelut bisnis ekspor impor dan kerap berada di Mekah hingga Singapura? Benarkah pula Hajadian memiliki tambang minyak di Arab Saudi? Mitra, ngomong. Ya. Ngomong dong. Ngomong apaan, Pak? Ngomong apa dong? Saya pertama kali kesini gitu. Mana komentarnya? Diwawancari.
Ya, alhamdulillah cita-cita tercapai sampai di tujuan. Terus Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan tersendiri di masjid yang mulia ini, Masjid Kubah Mas. Saya begitu bangga Indonesia mempunyai masjid yang kayak Arab. Kita ikut menikmati. Siapa bilang kita berkebutuhan menjadi kaya? Kita harus mampu. Kita udah kesampean. dari mana nih? Masjid Kubah. Ngomongin dah. Sedang di mana nih? Ayo. Oh, mana sini makanya. Ya kita lihat ini daerah sini. Ini Gunung Kapur nih. Iya. Gunung apa nih? Belerang. Mana alamatnya di mana nih? Alamatnya di pemandian air panas. Mana ini? Ciseeng ya? Iya, Ciseeng Kabupaten Bogor. Terus apa lagi? Kemudian kita mau menuju ke pemandian ya? Iya, pemandian. Kita menuju ke pemandian. Kira-kira 100 meter lah dari tempat kita batu ini. Kita menuju pemandian. Ini bisa buat batu cincin nggak? Oh, nggak bisa ini kalau batu cincin. Bisa. Untuk sementara saya makan gini sambil makan lapar ya. Ini ngapain ini? Cerita juga situ, cerita. Saya nggak bisa apa-apa, baru pertama kali ini kesini. Jadi belum bisa menceritakan apa-apa. Nanti barangkali yang perlu batu kesini aja datang ya. Nggak usah repot-repot ya. Sini banyak batu gitu gede-gede. Gratis lagi batunya. Gali sendiri batunya deh. Ah, ini bukan yang VIP nih, yang biasa ini. Yang biasa kita nyari murah meriah. Kita menuju ke tempat pemandian yang biasa. Di sebelahnya nanti Bedanya ada apa? pemandian. Bedanya ini per kamar. Per kamar. Tapi Goceng ya, masalah ya? Nggak tahu sekarang berapa ya. Kalau di sono kalau ada yang mau ikut bareng-bareng dengan anak-anak ada di sebelahnya. Mungkin bapak-bapak mau bareng-bareng sama anak-anak bisa. Kalau mau ini kamar, ini di kamar. Nanti rumah ini di kamar. Oh, saya nambah lagi dua, Pak. Ada kamar gratis, Pak? Ada kamar. Nanti kita daftar di sana. Itu di pintu situ ya. Ya. Bang. Ya. Barang titip gimana bilang nitipnya? Kalau barang yang gantung jangan. Ibu banyak ketawa tuh bapak gimana? Masing-masing. Bawa. Barang sendiri bawa masing-masing. Jangan ditinggal. Repot kalau tinggal. Ini kita masuk nih. Rumah nyariin. Ayo kita turun bareng-bareng. Ya. Kita menuju mandi. Siapa yang mau pada mandi nih? Aku, oke. Aku mandi juga lah. Boleh. Ya, silakan turun. Masuk. Siap mandi. Mandi semua. Sekarang lagi menuju ke air panas. Enak. Iya, mati. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan
mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu.